Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Para pelindung paviliun penyimpanan buku dan para ahli tersembunyi itu menghela napas lega karena pangeran kecil Sue Ying tidak membuat keributan. Dia langsung melompat turun dari Blackstream Cloud Wolf dan memasuki paviliun gudang buku. Adapun Penatua Tian, 2 serigala awan aliran hitam, dan 9 pelindung pribadi, mereka menunggu di luar. Mereka merasa yakin karena Book Repository Pavilion adalah tempat yang sangat aman. Waktunya pergi mencari buku-buku itu. Setelah masuk, Sue Ying melihat banyak deretan rak. Sebagian besar buku yang ditempatkan di rak adalah kitab suci unik yang memancarkan aura misterius. Saat Sue Ying masuk, dia dengan santai membolak-balik beberapa buku, dan terus membolak-balik lebih banyak buku setelah itu. Sue Ying membaca buku di sana-sini, dan sepertinya dia hanya membaca setiap buku untuk sesaat. Lihat, itu pangeran kecil Sue Ying. Dia adalah dewa kekosongan saat lahir. Meskipun semua informasi dari buku itu ditransmisikan ke dalam jiwanya setelah hanya membalik-baliknya, dan bahwa dia akan segera memahami semuanya, buku-buku di tingkat pertama ini adalah buku yang paling biasa. Jadi mengapa dia membuang-buang waktu di sini? Beberapa murid dari Markis Dom memperhatikan adegan ini. Mereka saling mengirim pesan. Mereka tidak berani berbicara keras karena mereka mungkin akan menyinggung pangeran kecil yang baru saja datang ke dunia ini dan masih sangat bodoh. Mereka kemudian melanjutkan membolak-balik buku. Buku-buku di tingkat pertama adalah buku-buku lain-lain dan nilainya sangat kecil. Mereka membolak-balik hanya untuk menemukan petunjuk yang mengarah ke sisa-sisa kuno. Pangeran Sue Ying, jika kamu ingin mencari buku tentang kultivasi, kamu bisa menuju ke lantai 2 atau 3. Buku-buku di tingkat yang lebih tinggi lebih berharga. Pada saat itu, seorang murid dari Markis Dom datang. Dia ingin berkenalan dengan Sue Ying. Terima kasih. Sue Ying tidak melihat ke atas. Dia dengan santai melambaikan tangannya, menyebabkan murid itu mundur dengan canggung. Sue Ying terus membolak-balik buku di sana-sini. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang membaca. Meskipun beberapa murid merasa tidak bisa berkata-kata saat mereka mengamati tindakan Sue Ying, secara bertahap, mereka menjadi terlalu malas untuk mempedulikannya. Ada terlalu banyak buku. Dan semuanya adalah buku-buku lain-lain. Bahkan ada beberapa teknik kultivasi yang tersebar dan tidak lengkap. Sue Ying merasa sedikit terdiam. Bagaimanapun, ini adalah Markis Dom, dan jumlah buku yang dikumpulkan di gudang ini seperti lautan. Bahkan dengan langkah cepat Sue Ying dalam membaca buku itu, dia membutuhkan lebih dari 2 jam untuk menemukan buku yang diinginkannya. Akhirnya, Sue Ying membolak-balik buku tebal dan abu-abu, matanya tidak bisa membantu tetapi mencerahkan. Halaman pertama yang dia buka membuat matanya berbinar. Buku ini memperkenalkan berbagai negara di dalam Realm Heart Gridland. Bagaimanapun, Realm Heart Gridland terlalu besar, dan ada banyak negara. Sebagian besar raksasa primal chaos belum mengunjungi banyak tempat yang disebutkan, dan itu adalah tekad dari beberapa pembudidaya kuat yang ingin mencatat setiap lokasi di seluruh tanah besar Realm Heart untuk keturunannya. Buku ini muncul. Teman baik. Saat dia membalik-balik, Sue Ying menghirup udara dingin. Aspek kultivasi untuk Realm Heart Gridland jauh melampaui kekosongan primal secara keseluruhan. Sistem budidaya garis keturunan adalah sistem terbesar nomor 1 di seluruh Realm Heart Gridland. Ada banyak pembudidaya, dan mereka dapat memastikan anak-anak mereka menjadi sangat kuat saat mereka dilahirkan. Yang paling menonjol telah mencapai alam Unity saat lahir. Dewa Kosmos juga dapat melahirkan beberapa ratus hingga 1000 anak. Selama kultivasi, anak-anak ini juga diberi banyak seni absolut yang sesuai dengan garis keturunan mereka. Adapun hukum dan sistem misteri yang mendalam, budidaya heks, budidaya kuno, dan sistem lainnya, mereka sudah ada di sini untuk waktu yang lama dan jauh lebih berkembang. Bahkan ada teknik kultivasi yang mirip dengan yang dimiliki oleh Myriad Realm Tavern Master dan Scarlet Browed Mountain Master, metode yang dapat mengolah avatar. Tapi sepertinya mereka sama-sama menyebar secara diam-diam. Ini, sudah terlalu dikuasai kan? Sue Ying merasa terkejut saat membacanya. Realm Heart Gridland ada untuk periode yang jauh lebih lama daripada kekosongan primal.
itu secara alami memiliki fondasi yang lebih dalam. Selanjutnya, Sui Ying tidak membaca tentang kiamat besar di tempat ini. Periode keberadaannya tidak dapat dihitung juga. Sui Ying hanya bisa memastikan bahwa hanya ada 2 perang bangsa-bangsa kuno. Selama perang, banyak negara dimusnahkan, dan dunia menjadi kacau balau. Banyak ahli jatuh, dan bahkan sejumlah besar dewa kosmos mati. Saat ini, ada lebih dari 150 negara di Realm Heart Gridland. Buku ini tidak secara akurat merinci jumlah orang yang dimilikinya karena beberapa negara kecil kadang-kadang akan muncul atau padam. Oleh karena itu, jumlah negara jarang berfluktuasi. Berdasarkan buku ini, jumlah dewa kosmos yang dimiliki Realm Heart Gridland seharusnya mendekati 1000. Sui Ying tercengang. Kekosongan Primal Chaos hanya memiliki total sedikit lebih dari 30 dewa kosmos termasuk yang telah jatuh. Realm Heart Gridland memiliki perkiraan 30 kali lebih banyak daripada kekosongan Primal Chaos. Itu juga biasa. 6 negara terkuat memiliki sejarah panjang dan kaya. Ada beberapa puluh dewa kosmos minimal, bahkan mencapai hingga 100 atau lebih di satu negara. Sui Ying menghela nafas. 6 negara kuno besar seharusnya memiliki lebih dari 500 dewa kosmos secara total. 100 negara lainnya relatif lebih lemah. Misalnya, negara awan selatan adalah negara tingkat kedua, dan memiliki total 4 dewa kosmos. Raja awan selatan juga merupakan orang terkenal di tanah besar hati alam. Negara-negara yang benar-benar lemah itu hanya akan memiliki 1 atau 2 dewa kosmos yang lebih lemah, dan negara mereka mungkin akan hancur berantakan karena karma yang berkaitan dengan dewa kosmos. Yuan. Sui Ying juga melihat buku itu berbicara tentang Yuan. Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yuan. Dia secara terbuka diakui sebagai ahli nomor 1 di seluruh Realm Heart Gridland. Perang pertama dan kedua bangsa kuno telah dihentikan hanya setelah intervensi oleh Yuan. Yuan membangun banyak istana Dewa Yuan, yang tersebar di seluruh negeri besar. Istana Dewa Yuan dibagi menjadi 10 tingkat. Sepertinya Istana Dewa Yuan mirip dengan pagoda bintang. Sui Ying samar-samar dapat menyimpulkan ini dari penjelasannya. Istana Dewa Yuan dan pagoda bintang tampaknya mengkategorikan kekuatan para pembudidaya dengan cara yang sama. Meskipun pagoda bintang hanya memiliki 9 tingkat, dan Istana Dewa Yuan memiliki 10 tingkat. Dan penelitian yang dimiliki Realm Heart Gridland terhadap teknik kultivasi jauh melampaui kehampaan kekacauan utama. Sui Ying merasa menahan rasa takut. Menurut apa yang diilustrasikan oleh buku itu, seorang ahli alam persatuan dapat mencapai tingkat ke-7 Istana Yuan Dewa setelah meneliti hukum dan sistem misteri yang mendalam hingga batasnya. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan eksternal dan teknik rahasia, seorang ahli alam persatuan dapat melepaskan kekuatan di tingkat ke-8. Adapun para ahli Primal Chaos, dalam keadaan normal, mereka paling banyak bisa mencapai kekuatan tingkat ke-9 Istana Yuan Dewa. Dengan mengandalkan kekuatan eksternal dan teknik rahasia, mereka bisa mencapai kekuatan tingkat ke-10, menekan Dewa Kosmos yang baru. Seseorang di alam Primal Chaos bisa langsung menekan Dewa Kosmos baru. Sui Ying menghela nafas kagum. Dari tempat asalnya, batas ahli Primal Chaos berada di level ke-9. Sungguh menakjubkan bagi mereka untuk bertahan hidup ketika menghadapi Dewa Kosmos. Ingin menekan pihak lain, atau sangat melukai pihak lain, itu praktis mimpi, tapi itu bisa dicapai di Realm Heart Gridland. Buku ini mungkin telah memperkenalkan berbagai negara, tetapi sepertiganya memuji bangsa awan selatan. Negara awan selatan secara alami memiliki kebanggaannya sendiri. Meskipun itu adalah negara tingkat kedua, agama yang dimulai oleh Raja Awan Selatan, agama suci Awan Selatan adalah salah satu dari 10 agama besar di seluruh tanah besar hati alam, dan juga agama yang paling banyak tersebar di seluruh pembudidaya. Ini juga membuat reputasi Raja Awan Selatan terkenal. Ada banyak pembudidaya dari 6 negara kuno besar yang bergegas dan bersedia mendengarkan bimbingan oleh Raja Awan Selatan. Sangat kuat, Sui Ying merasa hatinya bergetar saat membaca pengenalan seni mutlak itu. Seni absolut ini secara radikal mengurangi kesulitan kultivasi. Untuk menyebarkan agamanya, kultivator harus memastikan kesulitan kultivasi berkurang untuk orang lain,
memastikan bahwa mereka akan menjadi lebih kuat di masa depan. Karena persaingan yang ketat, beberapa seni absolut yang lebih kompleks dan menantang yang diciptakan oleh Dewa Kosmos tidak dapat dipelajari oleh semua orang. Adapun agama suci awan selatan, itu terkenal karena memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Itu telah menjadi salah satu dari 10 agama besar di Realm Heart Gridland. Ini gila. Ini benar-benar gila. Baru pada saat itulah Sui Ying akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan pondasi yang lebih dalam, dan seberapa dalam itu. Kampung halamannya jauh lebih kasar dalam aspek kultivasi ini. Sui Ying saat ini sedang membaca semua jenis buku di dalam paviliun gudang buku. Dia terus membaca selama setengah bulan sebelum berhenti. Selama setengah bulan ini, Sui Ying membaca banyak buku yang mencatat petunjuk tentang sisa-sisa kuno seperti peninggalan sisa-sisa kuno, harta karun tersembunyi Istana Banteng Merah, dan banyak lainnya. Sui Ying dapat menafsirkan bahwa sebagian besar tidak berguna, dan apa yang dicatat sudah diketahui oleh semua orang. Selama 2 perang bangsa kuno yang menakutkan, banyak pembudidaya jatuh. Bahkan Dewa Kosmos mati secara berkelompok. Scarlet Bull Palace Master adalah salah satu dari sedikit Dewa Kosmos terkenal yang membunuh lebih dari selusin Dewa Kosmos. Sui Ying dapat menyimpulkan bahwa kultivator ini seharusnya memiliki alam yang sama dengan guru suci. Ini memberi Sui Ying pemahaman baru. Di Realm Heart Gridland, beberapa di tingkat guru suci telah jatuh dalam sejarah. Bahkan ada lebih banyak lagi yang masih hidup. Tempat yang menakutkan, Sui Ying bergumam dalam hati. Meskipun kedua tempat itu adalah dunia asal, Realm Heart Gridland memiliki fondasi yang jauh lebih dalam. Tidak heran, Yuan meninggalkan kesempatan bagi keturunan untuk memasuki dunia asal ini. Seharusnya ada beberapa sepertiku yang bereinkarnasi ke tanah besar hati alam ini. Sui Ying menghela nafas. Dan tampaknya negara-negara yang lebih kecil sama sekali tidak aman. Sui Ying menemukan betapa berbahayanya tempat ini. Southern Cloud Nation terletak di selatan Summer Wind Ancient Nation. Di wilayah selatan negara kuno ini sampai Laut Yin Penjara Hitam, ada total 4 negara dan sebuah danau besar. Danau besar ini adalah area berbahaya yang terkenal di seluruh Realm Heart Gridland. Ruang di sini menjadi kacau. Seseorang mungkin melakukan perjalanan beberapa triliun kilometer dengan satu langkah. Oleh karena itu, ini adalah tempat di mana mayoritas iblis bersembunyi. Banyak iblis yang melarikan diri dari negara kuno angin musim panas, serta area lain, telah berkumpul di lokasi ini. Oleh karena itu, ini juga disebut Danau Besar Setan Hitam, dan 4 negara di sekitarnya disebut 4 negara setan hitam. Danau Besar Setan Hitam membentang di area yang cukup luas yang tidak lebih kecil dari sebuah negara. Ada iblis yang tak terhitung jumlahnya dan hampir 10 dewa kosmos di tempat ini. Itu adalah salah satu dari sedikit lokasi berkumpulnya iblis yang terkenal, dan sulit bagi 6 negara kuno untuk membasmi mereka. Seperti negara Awan Selatan, ada Raja Awan Selatan. Beberapa iblis terkenal juga berada di Danau Besar Setan Hitam. Negara Zhao yang berapi-api, yang merupakan salah satu dari 4 negara iblis hitam mungkin memiliki 3 dewa kosmos, namun tidak satu pun dari mereka dapat menandingi betapa mengintimidasi Raja Awan Selatan itu. Negara Zhao yang berapi-api praktis telah menjadi taman belakang untuk Danau Besar Setan Hitam, dan iblis sering bertindak merajalela di sana. Sudah biasa bagi kota-kota untuk kewalahan, dan Raja Zhao yang berapi-api hanya bisa bertahan. Karena Raja Zhao yang berapi-api sebelumnya telah mati tepat di tangan iblis dari Danau Besar Setan Hitam. Meskipun negara Awan Selatan berada dalam situasi yang jauh lebih baik, itu masih merupakan tempat di mana iblis dari Danau Besar Setan Hitam sering datang untuk disembelih, meskipun Dewa Kosmos tidak akan dengan mudah bertindak di sana. Bahaya mengintai di semua tempat, Sui Ying dengan lembut menggelengkan kepalanya. Bangsa-bangsa mengandalkan kekuatan untuk berdiri teguh. Misalnya, negara Kait Salju, yang juga merupakan salah satu dari 4 negara iblis hitam memiliki total 5 Dewa Kosmos dan memiliki ahli yang sangat kuat. Raja Kait Salju adalah seseorang yang dikenal gila dan tidak mau menghormati negara-negara kuno. Dia telah bertarung dengan 3 negara kuno yang hebat sebelumnya. Meski banyak yang meninggal dan terluka di negaranya sendiri, Raja Kait Salju cukup mampu bertahan dan mampu tetap hidup hingga sekarang.
Benar-benar kompeten. Dia bertarung dengan 3 negara kuno yang besar sebelumnya. Namun negara kait salju tingkat 2 ini berdiri teguh sampai sekarang. Sue Ying menghela nafas dalam kekaguman. Baik Raja Awan Selatan dan Raja Kait Salju benar-benar penguasa. Namun demikian, Raja Awan Selatan memiliki kepribadian yang lebih hangat. Dia berteman dengan beberapa negara bagian lain dan menyebarkan seni absolutnya sendiri. Dia memiliki banyak murid dalam 6 negara kuno yang besar. Oleh karena itu, negara Awan Selatan relatif merupakan negara yang paling stabil. Sue Ying meletakkan buku di tangannya. Dia membuat resolusi dalam hatinya, menurut buku-buku yang saya baca beberapa hari ini, seni mutlak yang paling tepat untuk saya adalah Gaya Suci 12 Awan Selatan. Agama suci Awan Selatan adalah salah satu dari 10 agama besar di Realm Heart Gridland. Orang harus tahu bahwa ada beberapa dewa kosmos pada tingkat yang sama dengan guru suci, namun agama suci Awan Selatan dapat masuk dalam 10 besar. Itu sangat menakjubkan. Alasan utama mengapa agama suci Awan Selatan begitu terkenal adalah karena seni mutlak yang diciptakan oleh Raja Awan Selatan, Gaya Suci 12 Awan Selatan. Seni absolut ini sangat terkenal di seluruh dunia sehingga hampir semua ahli yang mencapai standar tertentu di Realm Heart Gridland akan mengetahuinya. Dan di Southern Cloud Nation, hampir tidak ada orang yang tidak tahu tentang seni ini. Garis keturunan yang saya aktifkan milik kehampaan. Pengalaman saya dengan kehampaan dianggap terlalu dalam. Sue Ying terkekeh, Gaya Suci 12 Awan Selatan ini adalah seni mutlak yang berhubungan dengan kekosongan. Ruang kosong. Ruang dan waktu, itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh setiap kultivator ketika mereka mulai berkultivasi. Selama seorang kultivator mencapai alam dewa sejati, mereka dapat mengendalikan waktu dan ruang sampai batas tertentu. Oleh karena itu, cukup mudah bagi sebagian besar dewa sejati di Realm Heart Gridland untuk memahami seni absolut yang berhubungan dengan kekosongan, dan semakin kuat mereka, semakin dalam kendali mereka terhadapnya. Itulah mengapa Gaya Suci 12 Awan Selatan terkenal karena potensi bawaannya yang besar bagi para pembudidaya untuk berlatih. Tentu saja, ada banyak seni absolut terkait kekosongan lainnya juga. Tetapi seni mutlak ini menjadi begitu terkenal karena relatif mudah dibudidayakan. Di tepi danau, Markis Ardenfire sedang memancing. Sue Ying mengendarai Blackstream Cloud Wolf yang tiba di tempat Markis Ardenfire berada. Penatua Tian dan pelindung pribadi lainnya berdiri jauh menyaksikan Sue Ying ketika dia melompat turun dan berteriak, "Kakek Markis, saya telah membaca beberapa buku di pavilion gudang buku, dan telah memutuskan apa yang ingin saya kultivasi." "Oh, apa yang kamu rencanakan untuk dibudidayakan?" Markis Ardenfire laki-laki berambut merah memandang Sue Ying sambil tersenyum. Gaya Suci 12 Awan Selatan. Sue Ying tidak ragu-ragu. Ini adalah seni mutlak yang paling terkenal di negara Awan Selatan saya dan juga dibuat secara pribadi oleh Raja. Itu paling tepat untuk mereka yang memiliki bakat dalam aspek kekosongan. Markis Ardenfire memandang Sue Ying. Permukaan tubuh Sue Ying tiba-tiba berfluktuasi dengan kekosongan. Banyak riak kosong muncul. Mata Markis Ardenfire berbinar saat dia melihat bahwa, garis keturunan yang kamu aktifkan terkait dengan kekosongan. Maka tidak apa-apa bagi Anda untuk mengolahnya. Sejujurnya, ada beberapa pembudidaya di negara Awan Selatan saya yang mengolah Gaya Suci 12 Awan Selatan, meskipun cukup sulit untuk mencapai ranah mendalam di dalamnya. Anda memiliki potensi untuk berkultivasi dalam Gaya Suci 12 Awan Selatan, dan cukup beruntung bahwa Markis Dom saya memiliki beberapa kultivator yang berlatih dalam seni ini. Sue Ying secara alami mengetahuinya. Dia adalah warga negara Awan Selatan dan juga seseorang yang mengaktifkan garis keturunan kosong. Lebih jauh lagi, Sue Ying memiliki pengalaman hebat sebelumnya dalam kehampaan. Semua alasan ini diperhitungkan dalam keputusannya untuk memilih seni mutlak ini. Meskipun mengolah seni absolut ini relatif mudah, itu hanya perbandingan. Jalur kultivasi pada akhirnya adalah jalan yang bergelombang. Kesulitan mencapai tingkat ke-8 di alam persatuan seharusnya sama sulitnya dengan mencapai tingkat ke-7 alam persatuan di alam kekacauan utama tempat dia berasal. Namun demikian, Sue Ying tidak keberatan. Bahkan jika dia berjalan di jalur hukum dan sistem misteri yang mendalam,
dia yakin akan menciptakan langkah tingkat ke-9. Apakah kamu ingin pergi dan mempelajarinya sekarang? Markis Ardenfire bertanya. Pastinya, Sue Ying menjawab. Baiklah, pergi, aku akan membawamu ke Istana Suci Awan Selatan, kata Markis Ardenfire. Markis Ardenfire menoleh ke Elder Tian dan yang lainnya, memberikan perintah, kalian semua harus kembali ke kediaman Sue Ying terlebih dahulu. Aku akan mengirimnya sebentar lagi. Ya, kakek Markis, mereka mengakui. Mari kita berangkat. Markis Ardenfire membawa Sue Ying. Seorang laki-laki berambut merah membawa seorang pemuda yang langsung berjalan melalui kehampaan. Mereka segera tiba di Istana Suci Awan Selatan di dalam kota api bersemangat. Istana Suci Awan Selatan ada bahkan di beberapa kota di 6 negara kuno yang besar. Mereka menerima pembudidaya dari semua tempat. Namun demikian, untuk mengembangkan seni absolut ini ke tahap yang paling mendalam, sebagian besar harus mengunjungi negara Awan Selatan. Dan di dalam bangsa Awan Selatan, selain membimbing murid-murid di dalam Istana Suci Awan Selatan, mereka juga menerima pembudidaya yang kuat, membentuk beberapa organisasi unik. Mereka yang bergabung dengan Istana Suci akan menjadi bawahan raja, dan mereka juga akan memperoleh berbagai keuntungan. Dan penguasa Istana Suci Awan Selatan di dalam kota api bersemangat juga salah satu dari dua raksasa, Chun Yu Wei. Hah! Seorang pria berambut merah dan seorang pria kecil berdiri di dekat pintu masuk Istana Suci Awan Selatan. Kakek Markis datang secara pribadi, seorang pria tinggi dan kurus yang dilengkapi dengan baju besi abu-abu berjalan mendekat. Saat dia melakukan perjalanan, seluruh tubuhnya terasa seperti pisau yang memotong kehampaan. Di mana-mana dia bergerak meninggalkan riak-riak di sisi kehampaan. Visinya mendarat di Sue Ying saat dia terkekeh. Ini seharusnya pangeran kecil Yingsan Sue Ying kan? Dia cukup berbakat. Bagaimanapun, dia adalah dewa kekosongan saat lahir. Bagaimanapun, kakek Markis, mengapa Anda membawanya ke tempat saya? Sue Ying telah memutuskan untuk Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.